Halo Piners, kembali lagi bersama video pembahasan soal Pintar PKU dengan mata kuliah Fisika ST. Kali ini kita akan membahas materi dari beberapa pekan terakhir, termasuk vektor dan juga gerak. Kita berpindah dulu ke soal pertama. Di sini kita memiliki bujur sangkar ABCD dengan panjang sisi 10 cm. Bujur sangkar ini sama saja dengan persegi. Nah, disebutkan bahwa titik E membagi menjadi dua bagian yang sama, maka resultan vektor AC dan AE adalah, nah pada gambar ini sepertinya terdapat kesalahan ya, Piners. Jadi yang C ini seharusnya A, untuk yang D ini seharusnya B, untuk yang B ini seharusnya C, dan untuk yang A ini seharusnya D. Jadi, untuk mencari resultan dari dua vektor yang tidak searah maupun berlawanan, kita dapat menggunakan rumus ini. Jadi, C yaitu resultannya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Di mana A dan B ini adalah vektor yang mau dijumlahkan, dan theta ini adalah sudut yang diapitnya. Jadi, adalah sudut yang berada di sini ya, Piners. Dalam menentukan hal tersebut, pertama-tama kita hitung dulu panjang dari AC. AC itu berarti dari sini ke sini. Kan di sini dia merupakan segitiga istimewa ya, Piners, di mana panjang sisi tegak dan sisi sampingnya sama saja. Jadi, karena di sini kita memiliki panjangnya adalah 10, maka untuk diagonalnya tinggal kita kalikan dengan akar 2. Maka jadilah AC panjangnya adalah 10 akar 2 cm. Kita di sini juga mau mencari panjang dari AE. Nah, AE ini dapat kita cari dengan, kan di sini dia merupakan sisi miring dari segitiga ya. Kalau kita lihat dia membuat suatu segitiga, yaitu AB, BE, dan AE. Nah, jadi kita dapat mencarinya dengan mengakar kuadratkan panjang AB kuadrat ditambah panjang BE kuadrat. Nah, AB kan panjangnya 10. BE, karena E itu membagi tepat menjadi dua bagian yang sama, maka 10 dibagi 2 menjadi 5. Maka kita masukkan ke sini, maka 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat adalah 125. Apabila kita akarkan, maka akan kita dapatkan hasilnya 5 akar 5 cm. Di sini kita sudah mengetahui panjang A-nya, panjang B-nya, yaitu panjang dari kedua vektor yang mau kita cari resultannya. Yang belum kita ketahui adalah cos theta-nya, di mana cos theta itu adalah samping dibagi dengan miring. Nah, dalam menentukan hal tersebut, bisa kita buat suatu titik imajiner di antara A dengan C, yaitu misalnya kita mencari titik T. Jadi kan di sini kita memiliki garis ET ya, Piners. Nah, garis ET ini kan dia merupakan suatu sisi dari dua segitiga, yang besar dan yang kecil di sebelah sini. Nah, jadi kita dapat mencari panjang ET tersebut dengan mencari dari Pythagoras dari kedua segitiga tersebut. Kalau segitiga yang besar, kita mencarinya dengan sisi miringnya adalah AE, maka kita mencarinya AE kuadrat dikurangi dengan di sini sisi yang tegaknya adalah kita anggapnya X, karena di sini dialah yang mengapit tetanya. Jadi sebenarnya terserah mau mencari X yang mana antara yang segitiga besar atau segitiga kecil. Kan kita sudah mengetahui panjang totalnya ya, yaitu 10 akar 2. Nah, nanti salah satunya diubah menjadi 10 akar 2 min X. Nah, tapi karena kita mau mencari untuk sudut yang diapit ini, jadi akan lebih baik kalau kita menggunakan X sebagai sisi tegaknya dari segitiga yang lebih besar. Jadi untuk segitiga yang lebih kecil kita masukkan 10 akar 2 min X. Nah, jadi di sini ET itu sama dengan akar dari AE kuadrat min X kuadrat sama dengan akar dari BE. Nah, ini seharusnya CE ya, Piners, tapi dapat menjadi BE juga karena panjangnya ya sama saja CE ke BE, yaitu sebesar 5 dikurangi AC min X kuadrat. AC ini adalah yang tadi 10 akar 2. Maka kalau kita masukkan akan begini hasilnya, maka akan kita dapatkan seperti ini. Jadi keduanya kita kuadratkan karena keduanya berada dalam bentuk akar. Kemudian ini 5 akar 5-nya telah kita kuadratkan.
Di sini 5-nya juga sudah kita kuadratkan, dan di sini 10 akar 2 min X-nya juga sudah kita kuadratkan. Kalau kita pindah ruaskan, akan menjadi 20 akar 2X sama dengan 125 min 25 plus 200 sama dengan 300. Maka akan kita dapatkan nilai X sebesar 300 dibagi 20 akar 2. Di sini nolnya bisa dicoret, maka akan kita dapatkan 20 per 2 akar 2. Maka untuk mencari cos theta, di mana cos theta itu kan samping per miring pada suatu segitiga siku-siku. Nah, sampingnya di sini itu adalah yang tegak ini, yang X ini. Kan kita memiliki X-nya 30 per 2 akar 2, yang ini. Nah, kemudian kita bagi lagi dengan sisi miringnya, di mana sisi miringnya itu adalah AE, yaitu yang panjangnya adalah 5 akar 5. Maka penyebutnya dari yang X ini dapat kita kalikan ya. 2 dikali 5 menjadi 10, akar 2 dikali akar 5 menjadi akar 10. Maka cos theta-nya adalah sebesar 30 dibagi 10 akar 10. Dan kalau disederhanakan, nolnya dapat kita coret, maka akan menjadi 3 per akar 10. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai-nilai berikut, yaitu nilai dari AC, AE, dan cos theta. Dan kita juga sudah mengetahui rumusnya. Oh ya, ini jangan lupa kita ganti. Nah, jadi untuk mencari resultan dari vektor AC dan AE, kita masukkan ke rumus yang ini ya. Untuk nilai AC, AE, dan cos theta-nya. Nantinya, nah ini kan ada yang bisa kita coret ya di bagian cos theta-nya. Kan ini kita memiliki akar 2 dan akar 5 yang kalau dikalikan akan menjadi akar 10. Jadi ini dapat kita coret. Nah, nanti di bawahnya akan menjadi 10 akar 2 dikuadratkan akan menjadi 200, 5 akar 5 dikuadratkan akan menjadi 125, dan 2 dikali 10 dikali 5 dikali 3 akan menjadi 300. Dan totalnya adalah sebesar 625, dan kalau kita akarkan akan menjadi 25. Maka jawaban dari soal ini adalah yang B. Baik, kita berpindah ke nomor 2. Di sini kita memiliki sebuah bola yang jatuh bebas dari ketinggian 1 meter. Jika bola mencapai ketinggian maksimum 0,8 pada pantulan pertama, maka ketinggian maksimum bola pada pantulan kedua adalah sekian meter. Nah, jadi di sini kita memiliki ilustrasinya ya, pinners. Jadi ini adalah bola yang baru jatuh, dia baru jatuh. Nah, kemudian ini sebenarnya berada di satu titik yang sama ya, tapi mungkin agar terilustrasikan ketinggiannya dengan baik, makanya dipisah-pisah seperti ini. Jadi setelah dia jatuh, dia akan memantul, dan kemudian dia akan jatuh lagi, kemudian dia akan memantul lagi. Jadi tinggi ini merupakan pantulan yang pertama, yang 0,8 meter. Ini merupakan saat baru jatuh, jadi 1 meter. Dan yang ini adalah pantulan kedua. Di sini kita akan menggunakan prinsip dari gerak lurus dua beraturan. Jadi kita memiliki rumus V sama dengan V0 ditambah AT, di mana V itu adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan atau perlambatan, dan T itu adalah waktu. Kemudian kita memiliki rumus lain yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, di mana S itu adalah perpindahan dari benda tersebut. Kita juga memiliki rumus S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Pertama-tama, kita kan sudah mengetahui bahwa dia jatuh dari ketinggian tertentu. Jatuh bebas itu berarti V0-nya sama dengan 0 ya. V0-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita masukkan ke persamaan ini. Jadi V1 ini adalah kecepatannya pada saat dia berada di sini, berada di bawah sini. Nah, kemudian kita akan menggunakan rumus ini ya, karena ya di sini kita tidak mengetahui waktu, dan sebaliknya kita mengetahui perpindahannya, yaitu dari ketinggiannya sebanyak 1 meter. Nah, jadi dapat kita masukkan, V0-nya adalah 0, 2 dikali dengan A, percepatan gravitasi adalah sebesar 10 meter per second kuadrat, dikali dengan S itu adalah jaraknya, yaitu 1 meter. Maka akan kita dapatkan V1 kuadratnya adalah sebesar 20, dan apabila kita akarkan untuk mencari V1-nya adalah sebesar 2 akar 5 meter per second. Kemudian, kita mau mencari untuk yang kedua, karena di sini meskipun terpantul di tempat yang sama, dia memiliki ketinggian yang berbeda setelah terpantul. Kita masih akan menggunakan rumus yang sama,
Tapi di sini V0 itu keadaannya di atas. Kalau di atas itu kan berarti di puncak tertinggi dia itu kecepatannya adalah 0 dan dia setelah mengalami perlambatan ke arah atas, dia akan kembali untuk terjun ke bawah. Jadi V akhirnya kita anggap adalah V saat dia berada di atas, yaitu 0. Dan V awalnya adalah saat dia baru berada di bawah. Nah, jadi di sini yang mau kita cari adalah V awalnya. Nah, kemudian kita masukkan untuk V0-nya adalah 0, kemudian A-nya itu adalah min 10 karena di sini dia mengarah ke atas, jadi dia mengalami perlambatan dan jaraknya adalah 0,8. Oh ya, ini seharusnya huruf kecil ya, Pinners. Kalau kita hitung, kan ini 2 dikali min 10 dikali 0,8 itu adalah sama dengan 16. Nah, karena di sini menjadi min 16, kalau kita pindah ruaskan, maka akan menjadi V2 kuadrat sama dengan 16. Dan kalau kita akarkan, maka kita dapatkan V2-nya adalah 4 meter per second. Di sini kita akan menggunakan konsep koefisien restitusi juga. Jadi, di sini kita akan terjadi pemantulan ya, di mana kita memiliki rumus ini, VY aksen dikurangi VX aksen dibagi VY dikurangi VX. Itu adalah koefisien restitusinya. Dia akan memantul di tempat yang sama, jadi kemungkinan koefisien restitusinya sama. Jadi pantulan dari saat dia jatuh ke pantulan pertama, kemudian dari pantulan pertama ke pantulan kedua itu sama juga. Jadi di sini kita anggap X-nya itu adalah lantai. Lantainya kan tidak bergerak ya, jadi kita anggap saja 0. Jadi di sini kita memiliki V2 dibagi V1. V-nya itu adalah, V2-nya adalah sebesar 4, dan V1-nya adalah 2 akar 5. Maka akan kita dapatkan 2 akar 5, yaitu ini adalah perbandingan V2 per V1, dan juga merupakan perbandingan V3 dengan V2. Maka kita dapat mengetahui V3-nya, yaitu V atau kecepatan di titik ini, di titik di bawah H3. Maka dalam menentukan hal tersebut, kita tinggal mengalihkan 2 per akar 5 dengan V2. V2-nya adalah 4, maka kita dapatkan V3-nya adalah 8 akar 5. Nah, untuk menentukan ketinggian maksimum bolanya, kita dapat menggunakan rumus ini lagi. Kita akan mau agar dia mencapai titik tertinggi. Titik tertinggi itu berarti kecepatannya 0, maka kita masukkan, kemudian untuk kecepatan awalnya adalah 8 per akar 5, kemudian untuk gravitasinya adalah min 10, karena di sini dia mengarah ke atas, jadi dia akan mengalami perlambatan. Apabila kita pindah ruaskan ke kiri, sementara 8 per akar 5 apabila kita kuadratkan akan menjadi 64 per 5, maka kita dapatkan hasil sebagai berikut. Maka H3-nya adalah sebesar 64 dibagi 2 dikali 10 dikali 5. Kalau 2 dikali 5 ini kan jadi sama dengan 10 ya. Berarti 10 dikali 10 maka penyebutnya sebenarnya adalah 100. 64 dibagi 100 adalah sebesar 0,64 meter. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk yang nomor 3, sebuah bola dijatuhkan dari lantai 3 yang tingginya 11 meter dan pada waktu bersamaan seorang anak melemparkan sebuah kelereng vertikal ke atas dari ketinggian 1 meter dengan kecepatan awal 20 meter per second. Ditanyakan, kelereng dan bola akan mencapai ketinggian yang sama ketika sudah bergerak selama berapa lama? Nah, jadi beginilah ilustrasinya. Jadi ada bola yang dijatuhkan ke bawah pada ketinggian 11 meter dan ada kelereng yang dilemparkan ke atas pada ketinggian 1 meter. Nah, jadi jarak di antara keduanya sebenarnya adalah 10 meter ya. Nah, kemudian kita lagi-lagi akan menggunakan rumus dari gerak lurus berubah beraturan sebagai berikut. Nah, kita tinjau yang bola dulu. Dia akan memiliki V0-nya atau kecepatan awalnya itu adalah 0 meter per second karena dia hanya dijatuhkan, tidak dilemparkan. Jadi tidak ada energi yang menyertainya dan sehingga ya dia tidak memiliki kecepatan awal. Kemudian untuk yang ketinggiannya adalah 11 meter, seperti yang tadi kita sudah meninjau. Nah, S-nya itu adalah X meter. Jadi kita anggap begini, kita kan mau mengetahui agar mereka berada di ketinggian yang sama. Jadi kita anggap mereka bertemu di suatu titik, misalnya di sini. Nah, kita anggap bahwa di sini itu adalah X dari bolanya.
Nah, kemudian dari kelerengnya, itu adalah berarti kan kita sudah mengetahui jarak dari keduanya yaitu 10. Maka kalau jarak dari bola hingga titik mereka bertemu adalah X, maka jarak kelereng hingga titik mereka bertemu adalah 10 min X. Nah, kalau kelerengnya V0-nya adalah 20 meter per second, hanya ketinggiannya adalah 1 meter dan S-nya itu adalah 10 min X meter. Nah, kita kan mau mengetahui agar dia T bolanya itu sama dengan T kelereng. Jadi kan mereka itu dilemparkan atau dijatuhkan dalam waktu yang bersamaan dan mereka itu akan bertemu pada setelah berapa lama. Jadi T bolanya pasti sama dengan T kelereng atau waktu tempuh bola sama dengan waktu tempuh kelereng. Nah, kita akan dapat mengetahui, kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu V0 T ditambah setengah AT kuadrat. S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. S-nya untuk bola kita asumsikan adalah X, V0 T, V0-nya kita anggap 0 ya, T-nya belum kita ketahui. Jadi, tapi karena di sini dia dikalikan dengan 0, maka menjadi 0 ditambah setengah. A-nya adalah percepatan gravitasi dan T kuadrat. T kuadrat ini belum kita ketahui, jadi tetap saja kita masukkan. Nah, kemudian selanjutnya, untuk yang kelereng, di sini kita masukkan hal yang sama, tapi di sini S-nya berbedanya adalah dia nilainya 10 min X. Dan di sini dia memiliki kecepatan awal, yaitu 20, yang dikalikan dengan T yang belum kita ketahui nilainya, ditambah setengah dikali min 10 T kuadrat. Min 10 karena dia mengarah ke atas, jadi dia mengalami perlambatan. Nah, kemudian kalau kita utak-atik persamaan ini, maka akan menjadi X sama dengan 10 ditambah setengah 10 T kuadrat dikurangi 20 T. Nah, karena di sini kita sudah sama-sama mengetahui nilai dari X, persamaan X pada bola dan kelereng, maka dapat kita satukan dalam satu persamaan. Ini untuk yang bola setengah 10 T kuadrat sama dengan untuk yang kelereng 10 ditambah setengah 10 T kuadrat dikurangi 20 T. Nah, di sini ada yang dapat kita coret ya, pinners, yaitu setengah 10 T kuadrat. Atau yang kalau kita sederhanakan menjadi 5 T kuadrat. Maka ini dapat kita coret, maka akan kita dapatkan 20 T itu sama dengan 10. Sehingga T-nya itu adalah sama dengan 10 dibagi 20, maka akan menjadi setengah second. Jadi, kelereng dan bola akan mencapai ketinggian yang sama ketika sudah bergerak selama setengah atau 0,5 second. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.